Cuma hati-hati sekali lagi. Gue notice ini Zatanya ya. Zata Wilhans. Oke, kita udah masuk ke dalam batch Yes, sekarang ketiga antara match DG ketiga. Sport melawan Yes. Dewa Academy. Match pertama, game ketiga ya. match ketiga game pertama. Betul. Jadi sekarang match itu Beda yang ya? satu-satu gamenya tuh yang dalam BO3. Oke. Gitu. Ya, sudah masuk ke game yang pertama, match ketiga di antara DG Sports melawan Dewa United Academy di sini, dan kita lihat juga udah ada One yang kayaknya udah mulai masuk karena tadi belum dapat creepnya, masih jalan buat pelan-pelan karena tadi udah diisep juga Mas Zip, ada Zip Angry yang mengisap creep di mid. Dan sekarang kita lihat udah ada inisiasi dari tim DG, masih mencoba cari pelan-pelan gimana caranya gue bisa mendapatkan pundi-pundi gold yang lebih. Karena memang sekarang tetap sama kayak patch-patch kemarin, masih tetap coba buat apa ya namanya, invade di awal itu Invade hal di yang awal, cukup baik. creep Tapi jungle kita kecil. lihat udah ada one-on-one klasik Jira dan Mamon di sini, masih coba pukul-pukulan aja pelan-pelan di sini. Biasanya tim-tim yang berani ngambil creep jungle kecil itu tuh biasanya tim-tim yang udah pede banget sih, yang udah di atas angin banget, kayak gue lawan lu udah pasti menang banget, jadi dia mainnya bisa berani itu loh, nggak ada takut-takut ya. Yes, Jadi di sini udah kelihatan kalau mental DG Sport itu udah kuat banget. Tapi di sini ada war lagi Zel, itu ada orang udah ngintip-ngintip Zel. Yap, udah ada juga yang masuk ke dalam. D juga tadi udah sempat nembak pakai excite-nya, tapi sebenarnya juga nggak efek apa-apa karena tadi airnya juga belum kelar di arah buff jungle-nya sendiri, tapi Phoenix-nya udah kelar. Jadi masih ada satu kecepatan rotasi buat tim DG. Dan kita lihat juga rupanya sekarang jadinya bener-bener archer-nya semuanya ditaruh di DS nih, Di. Benar, untuk kontes Sentinel ya, mungkin ini bakal ini mungkin metanya kali ya. Kan ini baru pertama kali juga kita lihat turnamen di patch yang 4.0 ini kan. Betul. Di hari ini gitu kan. Dan rata-rata semua timnya itu pakai formasi dia naruh archer di Sentinel untuk di awal ya gitu kan. Dan kontesnya di Abyssal. Iya betul sekali, dan sekarang kita juga lihat udah ada Abyssal yang diamankan oleh tim DG Esports, tapi juga Wilhans udah stuck 5, masih terbang. Apakah mau akan kena first blood? Tapi sebenarnya enggak, masih bisa bertahan. Darahnya pun masih sedikit banget di situ, tapi masih bisa pulang dengan cukup selamat. Ada Zip Angry juga yang mencoba buat sekali lagi menelan creepnya biar One gak bisa kemana-mana, agak susah buat farming. Tapi tadi sebenarnya menurut gue rotasi yang bagus, dimana sekali lagi 4 orang ke arah Sentinel di menit 1 menit 10, dan mereka benar-benar nungguin tuh Sentinelnya tuh. Jadi kayak One-nya pun gak kalah XP karena sekali lagi Sentinel ini memberikan gold yang gede sih menurut gue sih kalau bisa kayak gini, karena dari tadi kita lihat banyak banget tim-tim yang nge-respect Sentinel ya gitu. Iya benar Zelta. Kenapa bisa tim DG Sport yang lebih dahulu datang ke Sentinel ya, karena dia pakai jungle-nya tuh pakai jungle Phoenix ya. Betul. Dia clear jungle-nya tuh clear wave-nya cepet banget. Dibanding sama tim Dewa Academy, dia pakai Ares jungle yang notabene-nya tuh hero-nya termasuk late game juga gitu. Betul. Oke Zelta. Yes, dan sekarang kita lihat juga di awal udah ada Wilhans lagi yang bisa mendapatkan Dark Slayer-nya. Assetnya udah masuk ke arah Dux dan juga backdoor di sana, tapi langsung ada Ryu yang menumbangkan Richter di sana, tapi di sisi lain Wilhans juga harus tumbang sebelum itu. Dan sekarang Jester udah mulai kerepotan. Jira juga masih di awal, masih di depan lihat-lihat. Tapi ada Ayep di sana, masih mencoba dengan aman. Harus 4 orang pulang dari Dewa United. Apa kabar? Kenapa bisa sampai kayak gini? Dan sekarang Jira mencoba buat mati-matian lawan 2 archer. Gimana caranya? Dan sekarang semuanya harus tumbang dari tim Dewa United Academy. Bagus banget sebenarnya tadi ultimate dari seorang Wilhans ya untuk dapetin. Oh mati nih. Oh, masih ada Mark of the Frost juga rupanya dari Nux yang masih bisa membalikan keadaannya. Rupanya katanya hampir mati, tapi ternyata enggak, masih ada Mark of the Frost. Dan selamat masih kamu bisa pulang. kena prank. Selamat kamu di prank sama Nux dan masih bisa pulang. Tapi gimana ya dia? Tadi fightnya menurut gua agak-agak kepecah nggak sih tadi dari Dewa? Bukan sih, tapi lebih ke arah tadi ultimate-nya dan juga skill-skill dari Dewa udah kepake juga buat nge-steal DS. Apalagi Wilhans sudah ngeluarin ultimate itu paling penting, udah kepake, dan DG punya info gitu kalau misalkan Zata udah nggak ada ultimate. Jadi DG ngepaksa untuk ayo kita war aja karena Zatanya udah nggak ada ulti kan. Dan juga Tachinya juga kalah laning push sama Yena. Mamon jadi join, jadi hitungannya 5 lawan 4 dan juga Dewa nggak punya ultimate. Maka warnya udah pasti condong banget nih ke arah DG Sport gitu kan. Betul sekali. Dan terus tadi pick off-nya satu-satu lagi. Betul, dan juga ketika si Tachinya datang pun juga semuanya udah berakhir.
dia nggak bisa ngedapatin Fennec maupun Hayate, justru malah dikadalin gitu, dikerjain, sama dikaitin. dua Archer. Tapi sekarang kita lihat juga sepertinya bakal ada war. Tapi di sana backdoor rupanya masih bisa follow up Mamon dengan cukup baik. Masih ada Retaliate dan juga masih ada Marco Hunter yang dikeluarin. Benar-benar coba buat zoning aja biar Mamonnya bisa aman. Combo kopi yang kembali terjadi, tapi kita lihat juga Jira dan Damha masih mencoba buat masuk. Ryu-nya udah keluar dan Mamon masih mencoba maju mundur. 3 orang udah ada dari tim DG. Masih ada One juga yang mencoba buat memukul mundur dari tim Dewa United, dan sepertinya semuanya masih baik-baik saja. Oke, kalau dari segi networknya untuk di menit 5 ini sebenarnya udah agak lumayan sebenarnya. Agak lumayan. Ini beda ya 3.000 lah ya. Beda 3.000 untuk di menit ke-5, udah mau menit ke-6 udah agak lumayan. Dan juga di sini walaupun Tornanya juga di sini networknya nggak kalah jauh, tapi di sisi mid lane-nya ini jauh banget ya. Dari One ini 3.600, sedangkan dari Wilhelm ini 2.300. Betul. Padahal Zata ini adalah hero yang butuh duit dan juga butuh snowball. Betul sekali, seorang Zata yang butuh snowball tapi nggak dapat duitnya juga, dan masih bisa selamat Mamon di situ karena Zatanya sekali lagi miskin seperti kata Aldi. Tadi kalau misalnya mungkin dia udah punya satu item, itu mungkin Mamonnya bisa hilang begitu aja karena juga nggak punya Gilded Grace gitu loh. Dia nggak punya Magic Resistance sama sekali. Tapi karena sekarang duitnya hilang, jadi mau nggak mau ya juga harus berkurang nih jatah damage-nya. Ini permainan perdana dari seorang kawan yang sangat bagus ya di tim barunya di DG Esports. Menggunakan Liliana dengan 202 dan juga networknya yang nomor 1 gitu hitungannya ya. Bagus banget farmingnya gitu kan. Ditambah pakai alchemy karena Liliana pakai alchemy udah perfect banget sih untuk farming ya. Jadi apalagi Liliana juga kalau snowball enak banget, postingannya kerasa banget gitu. Ini menurut gue memang hero-hero mandiri banget sih. Dia dipika sama tim DG, Liliana, Hayate, makanya Richter aja tuh udah bisa jalan-jalan banget, dan ini benar-benar enak banget rotasinya kalau kayak gini. Sedangkan dari tim Dewa Academy yang masih harus di babysit. Bahkan 2 dari player Dewa Academy harus di babysit. Zata sama Thorn kalau misalnya ditinggal sendiri juga, kalau Zata asetnya hilang juga bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau Thorn apalagi kalau misalnya positioningnya udah agak compromise, dia juga udah gak bisa kemana-mana gitu. Jadi memang ini menjadi satu hal yang cukup menegangkan. Tapi sekarang kita lihat juga Ayap udah tumbang di sana, masih ada Jester yang mencoba untuk menyelamatkan Wilhelm di sana, masih bisa pulang pelan-pelan, tapi ternyata Wilhelm keluar dari perutnya Jester, coba buat poking ke arah Nux, karena Nux dan juga tim DG tadi udah dapetin ke arah buff DS. Dan sekarang kita lihat di depan udah ada yang sakit banget, udah terlalu sakit, harus hampir pulang begitu saja, tapi rupanya dibalikin. Damha masih di sono, Marco Hunter udah keluar dari backdoor, masih mencoba buat pukul-pukulin Jester, tapi nggak bisa kemana-mana. Marco Hunternya udah nggak ada, masih keluar jungle strike 2. Dan sekarang Wilhelm juga udah ada Ascent yang sepertinya sebentar lagi terbang, dan harus terbang begitu saja. Di-charge dong Mamon, Moonblade-nya langsung bisa Mas sebenarnya kena, tapi nggak menumbangkan siapapun dari tim Dewa United Academy. Dari tim DG Esports benar-benar nggak dapat 1 kill pun sama sekali, tapi dari tim Dewa Academy dia dapetin 3 kill. Dengan cara tadi di-baiting oleh Zatanya dari Wilhelm ya. Dia benar-benar dia udah pakai ultimate, tapi dia masih berani ngelawan. Bahkan dia keluar dari Jester tadi kan. Makanya. Dan setelah lihat Wilhelm-nya keluar tuh, dari tim DG tuh langsung coba ngejar ke arah Wilhelm gitu. Langsung darah-darah, aku mau dia tumbang gitu kan. Aku mau dia mati gitu kan. Cuman untungnya Jester di sini juga cepet banget matanya untuk ngelindungin seorang Wilhelm, dan akhirnya tim DG ke-bait. Dan akhirnya malah dia tumbang 3 orang oleh Damha tadi kan, dijoin sama Damha gitu kan. Yes, betul sekali. Sekarang udah ada one-on-one juga di arah atas Damha. Rupanya sekarang mencoba recall karena backdoor dari sono, dan langsung ditangkap aja sama backdoor bisa mendapatkan Damha dengan cukup baik. Ryu-nya udah nggak ada, dan juga udah nggak ada spin, udah nggak ada slide, dan sekarang harus pulang begitu saja menikmati kematiannya. Aduh, tapi di bawah juga udah ada follow up dari One yang mencoba masuk Jester, harus mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau nggak kayak gitu agak susah sih. Tapi ini beneran rotasinya DG menurut gue mandirinya terlalu luar biasa, tapi Dewa ini benar-benar bergantung banget sama Jester, jadi posisinya tuh agak sulit kalau kayak gini nih gue liatnya. Iya, emang kayak gitu. Dengan dia nge-pick Torno dengan Zip ini udah pasti mainnya bakal manja banget, dan mainnya udah nggak bakal bisa lepas sedikit pun gitu. Benar-benar harus ditempelin. Kalau misalkan lo bisa sekali dan musuh dapat info kalau misalkan lo sendirian, lo bakal dikejar sampai habis sih. Makanya, benar. Jadi, wah menyeramkan banget sih. Tapi ya sekali lagi, ini benar-benar gue cuma lihat Dewa United Academy ini harus benar-benar bertahan sampai late aja. Zata late, Thorn late, Airi late. Ini, wah, DG bakal agak kesusahan sih. Walaupun ya oke, lo masih punya Hayate gitu ya. Cuman dari tim DG juga dia nggak mau kehilangan momen gitu, dia juga nggak mau gitu, karena dia tahu tim Dewa ini
Aduh, Jelta. Yes, udah ada fight juga dan sepertinya Wilhans tapi nggak terbang. Masih jadi bumpuyu di sana, untungnya masih bisa selamat. Cuma mengorbankan satu tower aja dari tower pertama yang ada di arah Abyssal Lane. Tapi sekarang kita lihat udah ada Damha di sana, masih coba lihat. Tapi One-nya sekarang yang dikejar, udah ngeluarin Ryu. Ada flicker juga yang cukup baik dari One. Bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa harus keluarin ultinya, tanpa harus keluarin unpredictable, masih bisa pulang karena ada follow up dari Ayam dan juga Backdoor. Tapi sekarang kita juga lihat ada Ayam, Backdoor dan juga Mamon yang mencoba buat menginvasi ke arah Sage Golem di sana. Dan sekarang udah ada potongan, dorongan dari tim DG Esports masuk ke arah tengah. Tapi Wilhans masih maju dan udah gak berani, SN-nya udah keluar. Tapi towernya pun masih bisa didapatkan oleh tim DG. Benar-benar satu kerugian yang menurut gue cukup gede sih. Ini pressure-nya udah berbalik nih, Bi. Bukan, emang dari awal. Emang dari awal, iya. Bener. Maksudnya pressure udah lebih berat lagi sih ya, kayak gini. DG juga dia udah ngerti banget kalau tim Dewa Academy ini tuh benar-benar hero late game, dan kalau misalkan dibiarin sampai late game itu bakal bahaya banget, bakal bisa ngancem banget untuk DG Esports. Makanya di sini tim DG nggak pernah mau nurunin pressure sedikit pun, walaupun dia lagi posisi tadi dia mati 3 yang di bawah tadi itu. Betul. Dia tetap pede banget untuk masuk ke dalam musuh, dia nggak ada takutnya, dia nggak mau ngilangin pressure-nya, dia tetap masih berani main di arah jungle lawan dan dia nggak ngasih sedikit pun farming untuk tim dari Dewa Academy. Ya, apalagi ini akhirnya dikasih diem doang di belakang, nggak bisa farming gitu loh. Makanya dari ini buff birunya diambil, buff merahnya diambil, semua jungle diambil, ini benar-benar pusing banget gitu. Betul. Damha sendiri di sini gitu. Yap. Ini benar-benar eksploitasi pressure-nya juga sama kayak hampir sama kayak tadi ya Arcex ya, ketika di game yang pertama dia benar-benar masukin pressure lane-nya karena dia udah tahu hero-hero dari tim musuhnya tuh late gitu loh. Jadi ya udah, memang sekarang harus dimainin sama tim DG ya begitu, lu harus benar-benar maksa early-nya banget karena kalau lu jadi late ini akan jadi bencana buat tim DG. Tapi kita lihat juga tadi Abyssal DG masih bisa dapatkan dengan cukup aman oleh tim DG Esports. Iya. Oke, tadi udah Abyssal udah berhasil didapetin ya Zelta ya. Yep. Dan kayaknya dari tim DG juga sekarang bakal coba untuk agak nge-press lagi, mungkin sampai nunggu Infinite Slayer muncul. Infinite Slayer muncul bakal di-pressure lagi setelah itu. Cuman untuk network juga ini makin jauh di sini, udah mulai ke arah 7.000, 6.000, iya, ya hampir 6.000 7.000 lah bentar lagi lah ya. Iya 7.000 dan keadaannya di sini Mamon juga kaya banget ternyata ya, walaupun dia nggak pakai alchemy, dia termasuk yang udah tajir melintir hitungannya gitu. Network sama kayak Liliana, sedangkan Liliana pakai alchemy. Jadi ini untuk sisi landing page per hero-nya tuh, landing page dari sisi kekayaan per hero-nya tuh udah beda jauh sebenarnya. Ya terus sekarang juga ada Sen yang terbang dari arah Wilhans di sana, udah mulai bisa mempok backdoor, tapi sebenarnya nggak kerasa terlalu sakit sekali lagi. Kenapa? Karena dari tadi Wilhans tuh nggak farming dengan lancar gitu loh. Dia benar-benar gak dapet duitnya nih Aldi. Ini agak susah sih tim Dewa Academy ini, winning conditionnya menurut gua tuh ya lu harus bisa pick off atau lu nunggu late game. Atau enggak lu nunggu dari tim DG tuh bikin blunder di dalam tower lu. Itu doang sebenarnya harapannya biar bisa Dewa Academy menang gitu loh. Kalau bisa kayak gini menurut tuh kayak kondisi Zatanya kayak bisa dimenangin gak sih? Dia bisa agak susah, mungkin pakai ya? Zatanya pakai ultimate-nya agak belakangan aja sih. Karena kalau lu pakai di awal musuh bakal pas lu nggak ada ulti, tim lu bakal dihajar. Jadi mendingan lu simpen aja dulu sampai musuhnya offside banget. Arah finishing aja gitu. Betul, ya. finishing jadi dipakai untuk buka kalau udah kayak gini. Oke. Tapi kita lihat juga tadi tornya udah mulai sakit dari arah D, tapi sekarang kita lihat DU udah mulai tertertel aja, gak bisa kemana-mana kecuali berdiri di bawah high ground towernya sendiri. Dan kita juga udah lihat ada Infinite Slayer yang nge-push pelan-pelan ke arah tower DS dari tim Dewa Academy. Dan sekarang masih mencoba pelan-pelan, backdoor juga udah masuk pakai Mark of the Hunter serta Jungle Strike, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi sekarang Jesternya udah agak bonyok, jadi ini bisa memberikan kesempatan chance peluang yang cukup baik untuk DG Esports ke arah mid lane. Dan sekarang kita juga lihat udah ada Wilhans, tapi rupanya Wilhans malah mulai buat inisiasi. SR-nya Master Flicker, malah jiranya yang harus tumbang di sana dari tim Dewa Academy. Yes, di atasnya rupanya dilanjutin lagi, pressure bener-bener gak berhenti. Bawah, di 15 menit awal berat banget, 2 archer dan 1 support juga ada di bawah buat ngepuk aja. Dan sekarang sepertinya malah bisa ditumbangkan high ground tower Abyssal di arah Dewa Academy. Dan masih lagi pressure pun tidak berhenti, 5 player masih berdiri di sana karena udah gak ada jiranya. Jadi ini pressure pun masih bisa dapetin. Tapi kita lihat lagi, Wilhans gak terbang, malah langsung di full commit. Untungnya masih ada Zip Angry di sana bisa menyelamatkan keadaan nih Aldi. 6 detik respawn, berarti Jira bentar lagi muncul. Kayaknya tim DG bentar lagi bakal, dia mau coba masih lagi pressure-nya
Tapi mestinya nggak bisa sih, udah clear Udah cukup aja DG, sih. udah cukup DG. Harusnya DG sekarang mungkin lebih arah balik lagi ke jungle musuh, ambilin semua objektifnya, ambil juga objektif dia sendiri juga, jangan lupa. Betul. Biar rata-rata makin jauh. Betul. Terus bentar lagi juga udah mau mulai malam gitu kan, udah mau muncul Dark Lord Slayer ya. Yes. Lalu tinggal ambil itu, itu kan di mid ya. Itu lu itu taruh di mid buat mancing aja, di atas bakal dapat free harusnya. Makanya. Lu bisa langsung one push aja kalau udah begini caranya gitu. Dan lu harus mau nggak mau harus kelarin game itu secara cepat. Kalau misalkan lu kepancing lama nanti bakal bahaya, malah jadinya bisa ke comeback gitu Zilta. Betul sekali. Waduh, ini pressure-nya benar-benar berat banget ya kan. Tadi salah bangetnya adalah benar apa kata gue kan. Kalau misalkan Zatanya ngebuang di awal, itu tuh selain bisa bikin musuhnya dapat info Zatanya nggak punya ulti, itu bikin temennya jadi kepedean. Tadi Tachinya kepedean. Zatanya keluar, dia ikutan keluar, akhirnya dia hilang. Pas dia hilang dimanfaatin sama DG buat ngambilin towernya, karena DG tahu juga 5 lawan 4 udah pasti menang yang 5 gitu loh. Betul sekali, tapi juga kurang sadar gitu loh, maksudnya kayak ini Zatanya tuh under duit gitu loh, duitnya tuh kurang ada. Tapi malah masih dipaksa kayak gitu, jadinya gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita lihat juga tadi baru di Fox Shining Blinding Light lewat DG1 langsung setengah darahnya hilang, ke pangkas aja gratis ya kan. Gimana lagi ada pangkas gratis selain di AoV sama Liliana gitu kan. Tapi kita lihat juga udah didapetin rupanya kayaknya Dark Lord Slayer. Yes, langsung sudah muncul di arah mid. Bapak Dark Lord Slayer di arah mid. Dan sekarang kita lihat juga pressure-nya bener banget seperti yang sekali lagi. Iya, ditahan creepnya di atas, bener-bener buat tim DG mau lihat-lihat dulu. Dan ya ini jadi diversion aja ya. Maksudnya jadi pengalih perhatian aja kan ini Dark Lord Slayer-nya. Oh, dapat jahit lumayan. Lumayan, DU-nya tapi masih mati-matian juga buat pukul-pukulan mau cari, tapi nggak dikasih sama DG karena DG posisinya cukup bagus. Tapi sekarang kita lihat juga Dark Slayer-nya udah mulai alot banget dan udah mulai jalan aja ke arah dalam. Waduh, langsung hilang begitu aja 3 tower, 3 high ground tower dari tim Dewa Academy udah hilang. Ini sekarang nih harusnya. Pastinya sih, karena sekarang kan Dark Lord Slayer kan bisa benar-benar nahan damage tower juga dengan cukup baik kan. Tapi rupanya ada war juga yang benar-benar pecah di sono dari tim Dewa Academy, kepecah formasinya, benar-benar hilang semuanya. Cuma sisa 1 orang masih dikejar sama backdoor, tapi langsung jadi poin yang benar-benar free dan gratis aja buat tim DG Esports. Good game banget buat Dewa Academy dan juga DG Esports. Masih ada game kedua untuk Dewa Academy.